Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala muhammadin wa ali muhammad amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Segenap muslimin rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kita. Karena dengan itulah kita akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling terhormat, yang paling mulia di antara kalian, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, adalah atqakum, yang paling bertakwanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita ini, karena satu, mengharapkan keridhaan Allah, yang kedua, kita melakukan amal-amal ibadah dan amal soleh, yakin bahwa itu akan mendatangkan keuntungan-keuntungan besar nanti di akhirat. Karena kita yakin bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan akhirat. Kalau kita mendapati satu tempat di mana tempat itu ada nilai untungnya untuk kita sendiri, masing-masing kita atau semua di antara kita mendapati satu tempat yang tempat itu ada untungnya untuk kita, yang tempat itu mendatangkan kesenangan, kepuasan bagi kita, tentu masing-masing kita semua akan berusaha untuk mendatanginya. Apalagi kalau butuh, mesti akan mendatanginya. Seperti kalau kita mendapati pasar, di situ ada untungnya, ada sesuatu yang kita butuhkan didapat di sana, dengan sendirinya masing-masing kita tidak usah dipanggil, tidak usah diundang, karena ada kepentingan dan bisa didapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita pun juga akan mesti mendatanginya. Nah, demikian juga kalau kita melihat tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang membahagiakan, walaupun harus mengeluarkan biaya untuk bayar, demi mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan kebahagiaan perlu bayar, karena ada tarifnya. Apakah itu tempat-tempat wisata, apakah itu tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat sepak bola dan sebagainya. Demi untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan, walaupun harus mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, akan dikerjakan. Kenapa? Karena melihat ada keuntungan, ada kenikmatan, ada kebahagiaan, ada kesenangan. Dan yang lebih penting adalah bisa mendapatkan kepuasan. Itu kalau urusan-urusan dunia. Nah, demikian juga
Ayuhanas muslimin rahimakumullah. Masjid masjid ini, kalau kita yakin masjid-masjid kita itu ketika kita datangi, kita yakin mendatanginya mendapatkan keuntungan, kesenangan, kebahagiaan, maka panggilan itu akan kita datangi. Undangan itu akan lebih untuk kita datangi. Kalau pasar, tempat wisata, tempat hiburan tanpa diundang sudah tersedia, sudah menjadi program proyek sendiri untuk didatangi. Masjid bagaimana? Lau ya'lamuna, lau kanu ya'lamuna ma fis subhi la atauha bihabwin. Au kama qala Rasulullah SAW mengingatkan, kalau orang-orang banyak itu mengerti, mengetahui nilai keuntungan, nilai kehormatan, nilai-nilai yang lebih pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada pada waktu subuh, la atauha bihabwin. Niscaya banyak orang akan mendatanginya, walaupun harus dengan merangkak, walaupun harus dengan mengelesot. Itu yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini adalah panggilan iman. Ini adalah seruan-seruan iman dan nilai takwa pada diri seseorang. Hanya orang-orang yang dipanggil, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala yang mendatangi seruan-seruan, menghadiri nilai-nilai kebaikan akhirat ini. Baiklah, jamaah sekalian, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 11 ya. Wa ani ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda, uhillat lana maitatani wa damani, dihalalkan bagi kami dua bangkai, wadamani dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua macam bangkai itu adalah fal jaradu wal hud, belalang dan ikan. Bangkai belalang dan bangkai ikan. Wa amad damani, adapun dua darah itu adalah falka bitu wattikhalu, hati dan limpa. Hati dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Sebagian muhaddisin dalam bagian akhir hadis ini fihi dha'fun. Sanad-sanadnya itu dhaif. Hadis ini dhaif. Tapi sebagian yang lain memandang hadis ini derajatnya sahih tapi mauquf. Sahihun mauqufan. Hadisnya itu sanad-sanadnya itu sahih, kuat, tapi berhenti sampai kepada para sahabat. Para sahabat di sini jalur yang menyampaikannya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi para ulama menerangkan hadis ini masih bisa dijadikan sebagai hujah atau dalil. Wallahu a'lam. Sehingga dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil bahwa hukumnya darah yang mengalir, darah yang dialirkan, kemudian diendapkan, kemudian dijual, jenenge apa? Nah, didih, atau dimasak, digoreng, lalu dimakan untuk kesenangan, untuk pengobatan, atau untuk apa saja, hukumnya haram. Semua darah
darah ayam, darah kambing, darah sapi. Nah, itu yang dialirkan, yang disembelih itu. Bukan darah yang asli dalam gumpalannya. Seperti tadi al-kabid wat tihal tadi itu. Kalau al-kabid wat tihal dalam hadis ini, walaupun tanpa hadis ini menurut ayatnya halal, ngoten. Karena apa? Itu bukan darah al-masfuh, bukan darah yang dialirkan, ngoten. Ini lebih menguatkan keterangannya ini. Jadi tahrimud dam al-masfuh, diharamkan, haramnya darah yang mengalir, yang dialirkan. Nah, kecuali yang apa ini? Darah itu at-tihal wal kabid tadi yang disebutkan. Jadi diharamkan 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Itu yang pertama darah. Tapi sebagian dari kalangan kita tidak peduli karena untuk kepentingan-kepentingan darah itu dijual di pasar-pasar. Ini nggih atos-atos. Kalau perlu malah kita ingatkan, jangan hanya nilai harganya yang begitu murah, kan pembuangan itu. Begitu murah, nah, kemudian karena untuk kepentingan-kepentingan keuntungan meremehkan perkara halal dan haram. Karena kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, itu fannaru aula biha. Neraka itu lebih layak, lebih pantas baginya. Nah, segala sesuatu termasuk dalam persoalan makanan ataupun minuman ini kita diperintah oleh Allah untuk berhati-hati. Jangan sampai makanan atau minuman atau sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut kita itu nanti di akhirat malah menjadi kesengsaraan bagi kita, menyebabkan kita ini mendapati kesusahan hidup di akhirat gara-gara memasukkan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan tadi itu, fannaru aula biha, neraka lebih utama baginya. Ketika as-suhat, al-haram, perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu kita masukkan ke dalam perut kita ini. Nah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan halal dan haram. Tidak hanya halal dan haram yang perlu kita perhatikan, baik dan buruknya. Karena kalau kita tidak memperhatikan masalah halal dan haram, baik dan buruknya, kita akan diazab oleh Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Akibat akhirnya itu akan kita rasakan waktu di dunia, terlebih lagi nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yangduril insanu ila ta'amih, supaya manusia memperhatikan ila ta'amihi dalam urusan makanannya. Jadi yang pertama darah hukumnya haram. Kemudian yang kedua tahrimul maitah, bangkai. Bangkai itu hukumnya haram. Bangkai itu binatang-binatang yang mati dengan sendirinya. Binatang-binatang yang mati dengan kematiannya itu alami, walaupun masih segar, hukumnya tetap haram. Ini baru mati. Di kampung saya ada yang mati sapinya, jadi masih segar, eman katanya dibuat niku eman, dipendem eman, masih segar, masih bisa dimanfaatkan. Lalu dijual murah gitu. Haram hukumnya. Walaupun masih bisa dimanfaatkan. Bangkai-bangkai yang masih bisa dimanfaatkan hukumnya tetap haram. Kecuali dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Bangkai-bangkai tapi disamak terlebih dahulu, kulitnya diambil, tidak dikonsumsi. Nanti akan kita temukan dalil-dalilnya dalam kitab ini, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain daripada jarad wal hud, al jarad wal hud,
yaitu belalang dan ikan. Kalau belalang dan ikan hukumnya halal, walaupun sudah mati halal. Hidupnya halal, matinya juga halal. Al-hut itu artinya ikan. Ya. Jadi semua binatang-binatang laut, binatang-binatang air itu hukumnya halal. Thahiratun wa halalun, suci dan halal. Demikian juga jarod. Bahkan ditemukan riwayat sahabat Nabi SAW beberapa masa waktu ketika berperang itu karena tidak ada bekal, bekalnya adanya al-jarod. Jadi selama peperangan, kurang lebih 6 kali peperangan atau beberapa kali peperangan, makanan hariannya itu adalah jarod. Dikonsumsi, makanan hariannya itu adalah belalang. Jadi belalang bisa jadi makanan yang lezat. Nah, kalau kita lihat belalangnya kecil-kecil ya kita mungkin tidak mau untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau belalang itu besar-besar, ya, subhanallah, itu jadi makanan yang lezat. Demikian juga al-hut, yaitu ikan. Jadi bangkainya itu halal. Jadi bangkai atau maitah, kalau di dalam Al-Quran itu hurrimat alaikumul maitatu. Segala macam bangkai itu hukumnya haram. Semuanya haram selain yang dikecualikan tadi. Jadi ada perkara-perkara yang halal selain. Nah, yang selain ini berarti diperbolehkan karena ada al-istisna, karena ada pengecualian. Kalau tidak ada pengecualian maka hukumnya haram. Nah, termasuk binatang-binatang yang dalam kategori maitah di sini itu yang diperbolehkan mati khatfu anfihi, mati kematiannya itu dengan sendirinya. Bi ai sababin min asbabil maut. Nah, di antara sebab-sebab kematiannya itu karena kedinginan mati, karena tenggelam mati itu. Jadi matinya itu bukan bi sonai adami, bukan karena sebab tangan manusia, bukan. Dikepruk, dipukul atau apa begitulah, itu jatuh hukumnya haram, ngoten. Kalau binatang-binatang itu seperti itu, atau penyembelihan dari binatang itu ghaira masru'ah, tidak disyariatkan cara penyembelihannya. Seperti kalau binatangnya sapi dipukul niki napa? Tengkuknya, kemudian sapi itu jatuh pingsan. Setelah itu langsung digorok. Ngoten niku. Hati-hati untuk mempercepat proses kematian. Jadi dipukul kalih bodhem nih. Bodhem sininya kemudian jatuh, langsung pingsan, langsung digorok. Disembelih langsung diwadat-wadat. Sampai informasinya 1 jam itu sapi satu. Selesai sudah, siap dijual. Beli sapi ini 1 jam rampung. Jenengan korban sapi ini beli situ pirang-pirang jam ngoten. Niki 1 jam, tidak sampai 1 jam selesai. Digarap tiang kalih mencukup. Satu bawa podem, pukul tengkuknya, jatuh, satunya gorok. Setelah digorok, karang pun langsung kelenger, sudah pingsan, begitu. Langsung selesai masalah. Hati-hati. Ya jatuh hukumnya nanti jadi bangkai itu. Jadi perkara yang nantinya kalau kita tahu ya jadinya haram. Kalau tidak tahu ya kita husnudzon. Kalau kita tidak tahu beli daging-daging atau ayam. Nah, ngapunten penjual ayam niku. Itu kalau penyembelihannya, kematiannya itu dengan darah yang dialirkan, darahnya mengalir sampai habis, tuntas apa dipercepat kematiannya. Nah, ini perkara yang perlu untuk diperhatikan. Ayam disembelih, dimasukkan ke dalam air panas, celup gitu, langsung dimasukkan ke mesin bubut, ngoten niku. Nah, hati-hati ini. Bener ininya sudah
disembelih, tapi mempercepat kematian dengan dimasukkan ke dalam air, ini yang jadi persoalan. Matinya karena henti apa? Karena disembelihnya, atau matinya karena dicemplungkan ke dalam air tadi itu. Ini hati-hati. Kalau saudara-saudara kita, kalau kita yang sudah ngaji disembelih, dibiarkan sampai mati, kemudian baru dimasukkan ke mesin bubut. Semestinya demikian. Itu namanya penyembelihan secara syariat. Nah, kalau tidak secara syariat, maka jatuhlah hukumnya nanti itu jadi bangkai. Nah, kembali kepada hadis yang dikecualikan. Bangkai yang dikecualikan itu adalah apa wau? Al-jarad wal hud. Belalang dan ikan. Jadi boleh. Jadi belalang dan ikan itu walaupun sudah jadi bangkai, sudah basi misalnya, sampai sahabat-sahabat Nabi itu selesai dari peperangan di pinggir laut melihat ada tumpuan, ada satu ekor ikan ambar namanya. Ikan ambar itu, nilai ikannya besar sekali. Itu dimakan, dikonsumsi untuk berhari-hari tidak habis. Subhanallah. Berhari-hari tidak habis sampai dibontot pulang. Rasulullah SAW masih ada tah, masih ada tah. Artinya ya dikailah, dikailah bahasa Jawanya. Nah, kemudian jamaah sekalian yang berkaitan dengan babul miyah. Ini kenapa ini dimasukkan ke dalam babul miyah, bab tentang bermacam-macam air itu. Ini hadis menunjukkan bahwa ikan dan belalang apabila sudah menjadi bangkai, kemudian masuk ke dalam air, fa innahu la yanjus, maka sesungguhnya itu tidak najis. Qalilan kana al-ma'u katsiran, baik air itu sedikit atau air itu banyak, tidak ada persoalan untuk kita jadikan alat untuk bersuci, itu tidak ada masalah. Walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu, meskipun berubah rasanya, warnanya atau baunya. Fa innahu lam yataghayyar binajasatin wa inna ma taghayyara bi syai'in thahir, karena sesungguhnya dia tidak merubah dengan sebab sesuatu yang najis. Sesungguhnya dia itu berubah dengan sesuatu yang suci, karena jarod dan hud tadi itu hukumnya suci, walaupun merubah misalnya. Ini yang berkaitan dengan masalah babul miyah, kaitannya itu demikian. Adapun penjelasannya kita mendapatkan banyak nasihat-nasihat dari satu hadis ini tentang perkara yang halal dan perkara yang haram. Nah, oleh karena itu kita orang-orang yang beriman, segala sesuatu yang itu hukumnya itu jelas halalnya, jelas haramnya, supaya benar-benar kita perhatikan. Kita masukkan sesuatu ke dalam perut kita, perkara yang jelas halalnya. Kalau perkara-perkara itu haram atau perkara-perkara itu tidak jelas, mamang, kita tinggalkan. Nah, kadang-kadang yang susahnya itu kalau perkara itu mamang tidak jelas nih. Karena apalagi kalau ada kepentingan, itu berat. Sesuatu yang haram pun kalau ada kepentingannya, dia tetap diambil. Itu yang jadi masalah, tidak memperhitungkan bagaimana nasibnya nanti di akhirat. Perkara yang haram fannaru aula biha. Kalau kita tetap mengkonsumsinya, kalau kita tetap memperbuatnya, fannaru aula biha, neraka itu lebih layak, lebih utama untuk dirasakannya nanti di akhirat. Nah, kita berlindung kepada Allah. Wa a'udzubika min adzabi jahannam. Kita minta perlindungan kepada Allah dari adab jahanam ini. Baik perkara ucapan yang menyebabkan masuk ke dalam neraka jahanam, atau perbuatan-perbuatan atau segala sesuatu yang berhubungan yang menyebabkan akibat kecelakaan, kesusahan dan kesengsaraan. Karena
di depan tadi sudah saya sampaikan jamaah sekalian bahwa sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Kebahagiaan yang sesungguhnya kebahagiaan akhirat. Kalau tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat, maka minal khosirin abadan. Termasuk orang-orang yang rugi selama-lamanya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.